Komisi Pemberantasan Korupsi mewaspadai modus kredit fiktif dalam pemanfaatan dana 200 triliun rupiah pemerintah yang dikucurkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kepada 5 bank himbara himpunan bank negara. Bagi mereka menutup celah potensi korupsi tersebut, kami akan membahasnya bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Halo, selamat malam Mbak Silvi. Baik, Bang Saud, berkaca dari kasus BPR Jepara Arta, bagaimana mencegah kredit fiktif dari dana 200 triliun yang sekarang disalurkan pemerintah ke 5 himbara? Pertama dari secara internal memang kan problem ya, perbankan kita ini kan banyak masalah, tidak hanya di bank umumnya, di bank sentralnya juga masalah kan itu. Lihat aja kasus-kasus secara keseluruhan yang mau kita lihat ini kan perilaku koruptifnya, sistemiknya. Lihat aja soal kasus yang terkait dengan CSR dan seterusnya. Jadi hal ini menjadi kekhawatiran dengan yang disebutnya sebagai ekonomi yang dalam keadaan darurat. Yes, of course darurat karena memang itu juga ada risal ya, uang 200 itu kan sisa anggaran lebih yang itu datangnya dari utang yang kemudian ya, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Kalau modusnya nggak jauh-jauh beda dengan yang terjadi diumumkan KPK kemarin malam bahwa ada dokumen yang tidak cocok, ada yang tidak capable, ada yang tidak sebenarnya wajar menerima, kemudian ada berikutnya dan seterusnya itu menunjukkan bahwa bagaimana analisis kredit yang mereka jauh dari perilaku yang ketat dengan risiko-risiko bisnis. Sehingga kalau kita katakan itu muncul ke bank yang lebih besar dan kemudian dana yang lebih besar, nah skala ekonomi pengawasannya akan lebih sulit dan KPK nggak bisa juga 24 jam di situ. Dia juga nggak bekerja sebelum ada peristiwa pidananya. Kita kan ini bicaranya pencegahannya. Oke, kemudian data deputi pencegahan akan masuk untuk mengasistensi itu. Tetapi lagi-lagi KPK tidak berada di situ 24 jam. Day by day-nya itu KPK masuk itu 2-3 hari tata kelola, kemudian mereka selesai sampai menunggu peristiwa itu tidak terjadi. Tapi kan kenyataannya terjadi terus. Jangan lupain dari persepsi korupsi 37 itu kan walaupun World Economic Forum memberi angka yang sedikit lebih baik ya tahun kemarin mendekati 60, tapi di tempat-tempat lain kan korupsi kita ini semuanya selalu dikaitannya dengan politik. Politik kita itu angkanya nomornya dapatnya angka 22. Jadi dan bagaimana reshuffle itu kan cuma ganti wajah aja, tapi basically perilaku korupnya itu nggak saya belum pernah dengar Purbaya bicara anti korupsi, belum pernah dengar saya. Dia masih melihat sesuatu itu linear banget gitu. Dalam benak dia itu ekonomi mulus, dalam benak dia itu dia bekerja itu di Singapura gitu. Dia nggak ngerti indeks persepsi korupsi 37 apa gitu. Kalau dia mau pertumbuhan ekonomi 6% itu indeks persepsi korupsinya 67. Sekarang itu 37. Jadi Anda harus kejar 30 lagi. Itu jangan didebat atau tidak didebat, tapi itu didengar untuk kemudian bagaimana tata kelola perilaku yang disebutnya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan itu, dan kemudian masuk ke model-model anti korupsi yang sustain, itu yang lebih penting gitu Mbak Sylvia. Oke, jadi Bang Saud, kalau KPK tidak bisa mengecek satu persatu kredit yang disalurkan bank ke masyarakat, tidak ready 24 jam lah ya seperti yang Bang Saud katakan, adakah cara yang efektif dan efisien untuk bisa mengawasi supaya meminimalisir potensi kredit fiktif? Mereka kan bisa lihat di dashboardnya sebenarnya, sudah berapa yang keluar. Nah dashboard itu diamatin secara benar nggak? Iya kan? Sehingga kemudian bisa nggak mereka memastikan bahwa ini jatuh yang kalau kita bilang sekarang fokusnya dikatakanlah sekarang ini UMKM, mamanya katakan begitu. Karena bagaimanapun ini kan ekonomi di bawah ini nggak gerak nih. Susah bagaimana menggerakkan ekonomi ke arah mana ini nanti diberikannya yang disebut sebagai kemudian ada favoritism diberikan kepada yang sebenarnya hanya untuk kemudian tidak menyentuh kepada gerakan di bawah. Ini kan konsumsi yang sekarang ini harus didorong ini bagaimana caranya kemudian tidak hanya menitipkan uang di bank dan itu urusan yang perbankan. Nggak begitu, ini sekarang udah teamwork kerjanya. Nggak bisa Anda katakan sebagai Menteri Keuangan titip di bank, lo atur aja di situ, nggak bisa. Anda harus lihat uang itu dipakai kemana. Dan kita tahu bahwa sebenarnya yang darurat ekonomi yang disampaikan oleh Asosiasi Ekonomi kemarin itu kan, itu semuanya kan aturan. Peraturan bukan tidak ada, tidak dijalankan. Bukan apa yang belum diatur di negeri ini gitu. Kita tidak mengatakan bahwa memberikan suatu peluang kepada
perbankan untuk kemudian mereka berinovasi lebih baik. Tapi kan kita udah tahu bahwa isu transaksional itu hampir ada di semua perbankan. Jadi sekali lagi kalau KPK diharapkan hanya KPK, ya, mereka mungkin akan masuk dengan data kelola untuk melihat apa yang harus dilakukan. Nah, ini melakukan ini, dan perbankan itu lebih tahu sebenarnya dari KPK dari sisi apa yang wajar untuk menerima kredit, mana yang beresiko, mana yang rendah resiko, yang tinggi resiko, cara ngecek siapa yang harus diberi dan menerima mereka lebih tahu. Tapi kan selalu itu tidak seperti yang di atas kertas. Sehingga kemudian perbankan selalu kalah dalam pengertian menciptakan Jadi daya bagaimana saing Bang yang baik Saud? di tingkat Oke, jadi ekonomi. seluruh tanggung jawab pengawasan itu sebetulnya ada di mana? Di banknya, KPK, atau Kementerian Keuangan juga sebetulnya sangat bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan? Oh ya, kita semua, tentunya kita semua, baik itu dari swastanya juga. Kalau memang pun nanti memperoleh kreditnya sangat susah, padahal Anda udah memberikan bukti, Anda juga harus mengecek and balance perbankan. Jadi semua kita harus mengecek, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tidak hanya di KPK, di Inspektorat, BPK, BPKP, semua kita. Kan instrumen-instrumen itu ada. Tapi nyatanya kenapa kita tidak perform? Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, pertumbuhan tenaga kerja dan seterusnya kan nggak sebanding gitu dengan. Jadi sekali lagi pengawasan itu akan tetap ada, tetapi bagaimana cara mengawaskan selalu jadi pertanyaan seperti itu. Ya. Bagaimana sehingga kemudian dari day to day-nya memang kita menciptakan bisnis yang kompetitif, bisnis yang memang fair. Jadi cara bersaingnya dibuat kalau ngambil contoh kasus kemarin di perbank yang baru diumumkan KPK kemarin itu kan itu sudah jelas persaingan tidak fair itu. Jangan-jangan ada yang seharusnya memang wajar menerima tapi tidak menerima pencairan. Jadi siapa yang bisa melihat ini semua? Ya kita semua, terlebih yang langsung terkait dengan pengawas internal di perbankan. Dan kalau kita arahkan juga ke DPR, mereka juga kan nggak masuk ke detail-detail itu. Mereka hanya ingat angka, gepokan, habis itu sudah begitu saja. Jadi ya pengawas internal yang harus lebih diawasin lagi untuk kemudian mereka bisa memastikan bahwa ada persaingan yang dilakukan secara baik di dalam pencairan kredit. Gitu Mbak Sylvia. Baik, KPK sudah memperingati, mudah-mudahan ini bisa menjadi alarm dan pengingat untuk semuanya. Terima kasih Bang Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.